Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Love Dale. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang sekelompok muda-mudi yang melakukan perjalanan ke sebuah bungalow di dalam hutan. Suasana menjadi mencekam saat pembunuh misterius menargetkan mereka. Akankah mereka selamat ataukah menjadi mangsa si pembunuh? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang politisi bernama Patan. Saat itu, dia hendak menghadiri pertemuan bersama istrinya. Dia berpesan pada anak gadisnya yang bernama Sandra untuk menjaga diri selagi mereka pergi. Tak lama kemudian, rekan Sandra yang bernama Isa berkunjung ke rumahnya. Isa dan Sandra sudah lama tidak bertemu. Dulu sewaktu SMA, mereka adalah model. Namun mereka berpisah karena Isa bekerja menjadi pramugari. Mereka pun mengobrol saling menceritakan kehidupan masing-masing. Yang mana Isa sebenarnya terpaksa menjadi pramugari atas kemauan ibunya. Namun lama-lama dia tidak nyaman dan memutuskan untuk jadi model lagi. Alasan Isa menemui Sandra untuk meminta bantuannya, barangkali Sandra memiliki rekan seorang fotografer yang handal karena agensi modeling terkenal melike fotonya yang dia unggah di media sosialnya. Jika dia dipoto oleh fotografer handal, mungkin hasil fotonya akan sangat baik dan dia akan mengajukan tawaran pada agensi tersebut. Ya walaupun dia sekarang pramugari, tapi modeling adalah hobinya. Kebetulan, Sandra mengenal seorang fotografer yang bagus dan itu adalah teman Bob. Isa ingat jika sewaktu SMA, Bob adalah pacar Sandra. Isa menanyakan kisah cinta Sandra dan Bob. Sandra mengatakan bahwa mereka sudah putus dan kini Bob pacaran dengan teman seprofesi mereka dulu yaitu Rahel. Dia sempat cemburu pada hubungan mereka, tapi dia berusaha lapang dada, mungkin Bob bukan jodohnya. Lagi pula hubungan mereka baik-baik saja setelah putus, karena ayah Sandra yaitu Patan dan ayah Bob yaitu Alex, juga ayah Aryan yaitu Sriram berteman dengan sangat baik. Diketahui, Aryan juga teman mereka sejak SMA. Sandra pun mengajak Isa menemui Aryan hitung-hitung reunian. Hai. Aryan sangat senang dengan kedatangan Isa dan Isa menanyakan keadaan pacar Aryan yang bernama Tara. Yang ternyata Tara juga rekan Isa dan Sandra sesama modeling. Aryan pun mengajak mereka untuk berkumpul malam nanti di suatu bar. సాయంత్రం టీజే హాల్లో కలుద్దాం. Okay, ఓకే బాయ్. Hey, Sandra. Hi. Isa dan Sandra menemui Tara yang merupakan pacar Aryan dan Rahel yang merupakan kekasih Bob. Mereka mengobrol bersama melepas kerinduan karena sudah lama tidak bertemu. Yang akhirnya mereka pun bertemu dengan pacar-pacar mereka. Hey, Isha. Isa mengutarakan maksudnya kepada Bob dan Bob merekomendasikan temannya bernama Ruben untuk menjadi fotografer Isa. Dan inilah Ruben, dia terlihat sedang memotret model dengan profesional. Mereka pun menemui Ruben dan Bob mengenalkan Isa kepadanya. Ruben merekomendasikan tempat-tempat yang indah dan bagus untuk pemotretan yang letaknya di perbatasan Kerala Karnata, tepat di dalam hutan lebat Nalkeri. Dan tempat itu dinamai Love Dale. Bob pun mengingat jika di hutan Nalkeri ada sebuah bungalow tua. Di waktu kecil, dia ingat kalau dulu ayah Bob, Aryan, dan Sandra selalu singgah ke sana jika sedang berburu. Bob menyarankan agar mereka semua sekalian healing ke sana. Namun Ruben mengatakan jika sebaiknya Isa, Bob, Aryan, dan Sandra saja yang ikut karena mereka takkan lama. Namun pacar Aryan dan Bob juga ingin ikut sekalian foto-foto untuk diposting di media sosialnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi besok pagi dan Ruben tak bisa melarang mereka.
Terlihat mereka sangat gembira selama melakukan perjalanan. Hutan itu sangat jauh dari pemukiman warga, bahkan sama sekali tidak menemukan satupun rumah di hutan itu. Namun belum saja sempat ke tempat pemotretan, mobil mereka terhenti karena sebuah pohon besar menghalangi jalan. Sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Aryan membawa senjata api koleksi ayahnya, jaga-jaga jika terjadi sesuatu. Saat itu, Tara yang sedang selfie diawasi oleh seseorang yang membuat dia ketakutan. Entah siapa orang itu, yang pasti mereka menganggapnya orang suku pedalaman. Benar saja, tempat yang direkomendasikan Ruben sangat indah. Mereka sangat senang karena lelah mereka berjalan kaki terbayar oleh pemandangan yang begitu indah. Isa pun melakukan pemotretan dengan sangat baik, tak terkecuali mereka yang juga ingin mengabadikan tempat indah itu. Mereka pun menikmati tempat itu dengan sangat puas. Karena hari semakin gelap, Bob menyarankan agar mereka singgah ke bungalow tua itu untuk beristirahat, agar besok mereka fresh melakukan perjalanan pulang. Mereka pun tiba ke mobil dan melakukan perjalanan menuju bungalow itu. Singkat cerita, mereka tiba. Bungalow itu terlihat tak terurus karena sudah bertahun-tahun tak terjamah. Mereka pun merapikan ruangan tengah rumah itu untuk bermalam di sana. Setelah itu, mereka bersenang-senang di halaman sambil bernyanyi dan bersenda gurau. Cheers. Tak terasa malam pun tiba. Bob dan Rahel bermesraan di dalam mobil yang membuat Sandra sedikit cemburu karena bagaimanapun Bob pernah menjadi kekasihnya. Mereka tidak menyia-nyiakan tempat itu untuk melakukan pemotretan lagi, walaupun dengan cahaya seadanya karena pasokan listrik di rumah itu tidak ada. Classic. Come on guys, let's go for sleep. Setelah itu, mereka memutuskan untuk tidur karena sudah larut malam. Namun, Arya mengganggu Tara dan mengajaknya untuk indahoyan ke ruang belakang. Sebagai pasangan yang kasmaran, mereka malah ucing sumput dan Aryan mencari-cari Tara. Tara? Tadi sangka Tara sudah tewas. Semua orang terbangun dan sangat terkejut melihat Tara tewas dengan sangat mengenaskan. Mereka yang panik segera membawa Tara ke mobil berharap bisa diselamatkan. Namun sialnya mobil mereka tidak bisa dihidupkan. Bob pun pasrah karena Tara sudah tak bernyawa. Isa dan yang lainnya memeriksa semua ruangan bungalow itu karena menyangka ada seseorang di sana yang mengincar mereka. Mereka berpencar memeriksa satu persatu ruangan. Tak lama, Ruben dan Sandra menemukan Isa tergeletak di lantai. Beruntung, Isa hanya pingsan karena ketakutan melihat lukisan tua di dinding. Ruben meyakini ada orang-orang suku di sekitar mereka. Rahel mencoba mencarinya sendiri karena dia geram telah kehilangan satu sahabatnya. Bob dan Ruben mencari ke ruangan lain, begitupun Isa dan Sandra kembali berpencar. Tak lama, Isa menemukan Rahel yang tewas bersimbah darah. Aryan yang masih bersama mayat Tara kembali masuk ke dalam untuk mengambil senjatanya. Terlihat Bob syok karena kekasihnya sudah tak bernyawa. Sandra menyimpulkan jika memang tidak ada orang di rumah ini, kemungkinan ini adalah ulah juri gentayangan. Namun Aryan tidak percaya. Aryan yakin jika di sana ada seseorang yang mengincar mereka. Aryan yang muak mencari siapa sosok di balik semua ini, yang kemudian Bob mengikutinya. Mereka kembali berpencar. Bob kembali kepada Isa dan Sandra yang sedang menangisi Rahel. Tak lama Ruben datang. Dia menanyakan keberadaan Aryan, namun Aryan tak kunjung kembali. Merasa tak enak hati, mereka pun mencari Aryan. Isa tidak ikut karena menunggui mayat Rahel. Terlihat Sandra mencari Aryan ke dekat mobil. Namun betapa terkejutnya dia melihat Aryan pun tewas. Sandra! Semuanya tak menyangka jika satu persatu dari mereka harus tewas mengenaskan. Isa terus menangis yang membuat Sandra masuk ke dalam untuk mengambilkan air. Bob mencoba menyalakan mobil, namun masih tidak bisa.
Ruben memberi Isa air dari dalam mobil dan dia ke belakang mobil untuk buang air kecil. Bob meminta Isa memegangi senter dan ternyata kabel mobil ada yang memotong. Bob yakin jika mereka sengaja sedang ditargetkan. Isa melihat senjata milik Aryan dan sebuah ponsel di pinggir mobil. Tak lama Ruben kembali dan membantu mereka dan mobil itu pun masih belum menyala. Sandra. Tiba-tiba terdengar suara ponsel Sandra. Mereka mencari-cari Sandra ke dalam, namun hanya ponselnya saja yang berdering. Sandra. Tak jauh dari sana mereka menemukan Sandra yang juga dalam keadaan tak bernyawa. Isa menangis sejadi-jadinya, sedangkan Bob dan Ruben hanya bisa pasrah. Ruben pergi keluar diikuti oleh Bob. Ruben memutuskan untuk pergi sendiri. Dia tak mau mati konyol seperti mereka. Bob melarangnya karena bagaimanapun mereka pergi bersama-sama dan harus pulang bersama juga. Namun Ruben menolak. Dia tak peduli kepada mereka karena dia masih sayang dengan nyawanya. Bob terpancing emosi dan menyerang Ruben. Mereka pun gerelut mempertahankan diri masing-masing. Bob yang masih terpancing amarah hampir saja membunuh Ruben yang terus memukulinya dengan batu. Naas, pertarungan dimenangkan oleh Ruben dan Ruben mengeluarkan sesuatu dari saku celananya yang ternyata sebuah senjata yang percis dipakai untuk melukai teman-teman Bob. Isa yang melihatnya sangat histeris. Ternyata guys, orang yang melakukan pembunuhan pada Tara, Aryan, Rahel, dan Sandra adalah Ruben. Isa berlari ke dalam hutan. Dia terus berlari dan dikejar oleh Ruben. Naas, Isa terjatuh. Tak terasa hari pun mulai terang. Isa yang jatuh pingsan segera bangun dan melihat Ruben sedang menuju ke arahnya. Isa mengeluarkan pistol milik Aryan yang sempat dia ambil malam tadi. Ruben mendekat dan Isa terpaksa melepaskan tembakan ke arahnya. Isa kembali menangis. Beberapa jam kemudian, media dan kepolisian sudah memenuhi bungalow itu. Media memberitakan bahwa pembunuhan telah terjadi di sana. 6 orang menjadi korban, yaitu Sandra anak anggota Dewan Patan, Bob anak Menteri Kehutanan Alex, dan Aryan anak Komisaris Riram. Diketahui, para korban dibunuh oleh Ruben, seorang fotografer. Diketahui pembunuhan ini berkaitan dengan pembunuhan 7 tahun yang lalu, di mana telah terjadi pembunuhan yang sama di sana. Dan ketika kepolisian mengidentifikasi Ruben, ternyata dulu Ruben pernah dipenjara atas dakwaan pemerkosaan dan pembunuhan 7 tahun yang lalu di tempat yang sama. Kepolisian menemukan kamera foto milik Ruben. Dan setelah dicek, ada salah satu foto yang Patan, Sriram, dan Alek ingat, yaitu foto seorang wanita bernama Veda. Mereka pun mengingat 7 tahun yang lalu, di mana mereka sedang berkumpul di bungalow itu. Sambil bersantai, mereka membicarakan pencalonan Patan menjadi anggota dewan. Dia berjanji akan mendukung Sriram menjadi komisaris polisi bila dia menjadi anggota dewan, dan dia akan mendukung Alex menjadi menteri kehutanan. Dulu bungalow itu sangat bersih dan rapi karena ada penjaganya, yang ternyata penjaga itu adalah seseorang yang ada pada saat Tara selfie. Dia bernama Paijo. Saat itu, mereka hendak melakukan pemburuan dan menyuruh Paijo membawa senjatanya. Namun di bawah air terjun Lopdale, mereka melihat Veda sedang melakukan pemotretan bersama Ruben. Patan yang mabuk menginginkan Veda dan tentu saja dihalangi oleh Ruben. Patan terus memaksa Veda dan Ruben terus mempertahankannya. Tak disangka, mereka pun datang dan menyerang Ruben hingga babak belur. Sedangkan Patan membawa Veda ke bungalow untuk menyalurkan hasratnya. Paijo memeriksa keadaan Ruben dan dia mengatakan kalau Ruben telah tewas. Mereka pun meninggalkan Ruben di sana. Entah dengan cara apa Patan memperkaos Veda sehingga Veda pun tak kuat dan tewas. Patan menyuruh Paijo memeriksa Veda dan Paijo melaporkan jika Veda benar-benar sudah tak bernyawa. Mereka pun menyuruh Paijo melemparkan Veda ke tebing. Patan khawatir jika seseorang melihat perbuatannya maka mereka akan dalam masalah. Sebagai polisi, Sriram bisa memutar balikan fakta dan membuat kasus palsu untuk kematian yang dialami Veda.
yaitu dengan membuat pernyataan bahwa Ruben lah yang memperkawasnya dan melemparkan tubuh Veda ke tebing. Patan bertanya, lalu bagaimana selanjutnya karena Ruben tadi telah mati. Dan Sriram pun melanjutkan jika Ruben yang panik melakukan bundir karena takut ditangkap polisi. వేటాడిందా మనం కూడా కొంచెం వేటాడదామా Namun guys, Ruben ternyata masih hidup. Dia melihat Veda meninggal dengan sangat mengenaskan. Tak lama kepolisian datang dan menangkap Ruben. Sebagai polisi, Sriram bisa memutarbalikkan fakta dan dengan mudah melimpahkan kesalahan kepada Ruben. Ruben divonis hukuman penjara selama 7 tahun atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Veda. Kini, Patan, Sriram, dan Alex menyadari jika selama ini Ruben menyimpan dendam dan menargetkan anak-anak mereka untuk membalas dendam. Isa masih terpukul dengan kematian para sahabatnya tanpa dia tahu penyebab semua ini adalah orang tua mereka sendiri. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Lobdale. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.